Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini di materi pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa. Objek PPh pasal 23 yang pertama, penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah atau bangunan seperti sewa kendaraan atau sound system. Yang kedua, penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa imbalan berupa jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan lainnya. 3. Dividen. Yang keempat, bunga. Yang kelima, royalti. Yang keenam, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain orang pribadi. Pengecualian PPh pasal 23. Ini artinya penghasilan-penghasilan yang dikecualikan dari pungutan PPh pasal 23 ya. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya, tarif PPh pasal 23. Di sini ada beberapa tarif ya. Yang pertama, tarif 15%. Ini khusus untuk jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan tarif PPh final, bunga, dan royalti. Yang berikutnya adalah untuk hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 2%. Ini dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang ketiga, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan lainnya yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 garis miring PMK.03 garis miring 2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Untuk permen ini silakan dicari sendiri ya. Yang kelima, bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Jadi misalkan wajib pajak tersebut dikenakan 15% tarifnya, jika tidak ber-NPWP maka dia akan dikenakan 30%. Jadi 2 kali dari tarif yang sebenarnya atau 100% lebih tinggi. Yang dimaksud jumlah bruto di sini adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak termasuk sebagai berikut ya, 1-4, silakan dipelajari di sini sudah saya cantumkan. Dan selanjutnya, jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa telah dikenakan pajak yang bersifat final. Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Dan ini harus dibuktikan dengan adanya kontrak kerja ya.
Selanjutnya, pembayaran kepada penyedia jasa berupa hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Dan ini juga harus dibuktikan dengan adanya faktur pembelian. Berikutnya, pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga. Dibuktikan dengan adanya faktur tagihan dari pihak ketiga. Yang terakhir, pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement. Ini juga berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa kepada pihak ketiga. Dibuktikan dengan adanya faktur tagihan atau bukti pembayaran. Nah, berikutnya adalah contoh perhitungan PPh pasal 23. Yang pertama, perhitungan atas pembayaran bunga pinjaman. Jika bunga pinjaman yang dibayarkan 40 juta, maka tinggal mengalihkan dengan tarif untuk bunga, yaitu 15% dikalikan dengan jumlah bunga yang dibayarkan. Kali ini 15% dikalikan 40 juta, sama dengan 60 juta rupiah. Contoh yang kedua, pembayaran royalti. Pembayaran royalti di sini 15% dikalikan jumlah royalti yang akan dibayarkan. Misalkan ini 50 juta royaltinya, tarifnya 15%, maka tinggal mengalihkan sama dengan 7.500.000 rupiah. Sehingga penerima royalti hanya menerima 42.500.000 rupiah. Contoh selanjutnya adalah penerimaan jasa untuk pembuatan sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan 80 juta. 80 juta rupiah tinggal dikalikan dengan tarifnya 2%. 80 dikali 2% sama dengan 1.600.000 rupiah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi dengan materi-materi akuntansi atau pajak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.